Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tromol dan beberapa fungsi yang lainnya yang ada pada tromol. Loh, ono do kecek. Ya. Jadi tanpa basa-basi panjang lebar ya, langsung saja kita bahas. Di sini kita memiliki dua tromol. Yang satu tromolnya tromol custom RX King merek Red It, dan yang satu ini tromol Ori Grand. Apa itu tulisannya? Max dia. Untuk sebagian orang mungkin beranggapan bahwa tromol custom itu memang lebih bagus daripada tromol yang bawaan motor ataupun ori spare part atau yang lainnya. Cuma terkadang banyak di antara mereka yang masih belum tahu beberapa fungsi dari tromol tersebut. Ini untuk bagi yang pemula yang belum tahu ya. Contoh seperti ini. Bedanya tromol ini Red It sama yang ori bawaan motor ataupun spare part, bedanya ada di sini. Yang daerah sini kan polos, sedangkan ini ada siripnya. Nah, banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya di sini juga memiliki fungsi. Yang ini ada siripnya, yang ini ada, yang ini enggak ada siripnya alias polosan. Aduh, pecah. Nah, buat pemula ya yang belum tahu fungsi dari tromol ataupun sirip di bagian sini, itu fungsinya buat apa? Ini buat pemula contoh. Kalau misalnya memang kebutuhan motornya cuman nggak dibikin touring jauh-jauh, nggak masalah pakai tromol seperti ini. Mungkin buat harian aja di rumah, mungkin ya buat ngopi misalnya kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan touring jarak jauh, saya sarankan jangan pakai tromol yang seperti ini. Kenapa? Apalagi ini tromolnya kan remnya rem tromol, bukan rem cakram. Kalau misalnya pakai tromol seperti ini untuk keperluan jarak jauh ataupun touring, itu saya nggak menganjurkan. Kenapa? Karena dulu saya pengalaman dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, itu pernah pakai ini tromol seperti ini, itu sampai ruji itu sampai putus 4 biji. Jadi kalian bisa bayangkan gimana jalannya motor kalau misalnya rujinya ini sampai putus. Rujinya itu untungnya waktu itu di perjalanan ya masih bisa sih beli masih bisa beli ruji, akhirnya ya dibetulin sekalian di jalan. Dan waktu itu jalannya itu nggak normal, jalannya gini-gini, pokoknya nggak normal. Nah, kenapa saya nggak menyarankan untuk seperti ini? Karena di sini itu polosan, harusnya di sini kan ada siripnya seperti ini. Nah, fungsi dari adanya sirip seperti ini itu sebagai pendingin. Kecuali mungkin kalau misalnya tromolnya ini remnya itu pakai rem cakram. Jadi kalau pakai rem cakram juga kayaknya sih nggak terlalu masalah ya. Tapi juga usahakan kalau tromol pakai yang seperti ini.
yang ada siripnya, atau kalau bisa ya ini bawa ke tukang bubut gitu aja. Di sini dilas lagi, dilas, kemudian dibikinkan sirip di sini. Jadi kalau itu nggak masalah. Ini bukan untuk apa, motornya bukan untuk Astrea, Grand ataupun cuma R-King aja ya. Ini untuk semua motor. Ya mungkin kalau yang para susu mungkin udah tahu ya fungsinya dari tromol tersebut. Ya ini cuma saya menjelaskan bagi yang para pemulanya aja, yang masih belum tahu, yang masih labil, ya yang bisa dikatakan masih polos lah. Dan juga masukkan lagi kalau bisa ini bagian apa sih jenenge iki, klaker. Coba kalau misalnya udah terasa goyang sedikit, usahakan langsung ganti. Soalnya dulu saya pernah pakai gini, itu sudah goyang sedikit, memang sebenarnya udah goyang sedikit, tapi saya biarkan. Dan nggak nyangkanya itu waktu jalan, ini bagian ini rompal semua, lepas semua di dalam waktu itu. Jadi ya itu waktu jalan akhirnya udah ngerem, banyak miring jadinya. Usahakan kalau misalnya memang udah terasa goyang sedikit, itu usahakan langsung ganti. Ya saran dari saya aja. Mungkin pembahasan tromol untuk kali ini sampai sini aja ya. Nggak ada yang istimewa lagi soalnya. Apa yang mau dibahas? Mungkin ya kebanyakan mereka juga sudah tahu. Kita mungkin sekian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.